Ingat ya, jawaban pertama penduduk neraka itu adalah dulu kami tidak salat. Ini artinya salat itu ibadah pokok yang menjadi sebab mereka masuk neraka. Wajar Nabi berkata, amal pertama yang dihisab dari seorang hamba kelak di akhirat adalah salat. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam struktur bangunan kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya yang Allah hadirkan di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Muddassir ayat 40 sampai 44. Kita baca ayatnya, surah Al-Muddassir ayat 40 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi jannati yatasa'alun anil mujrimin ma salakakum fi sakar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Di sorga, penduduk sorga saling bertanya tentang para pendosa. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Mereka menjawab, dulu kami tidak salat dan dulu kami tidak ikut memberi makan orang miskin. Jadi ayat ini menjelaskan tentang dialog yang terjadi antara penduduk sorga dengan penduduk neraka. Dialog ini dimulai dari saling bertanyanya penduduk sorga nanti di dalam sorga. Kata Allah, fi jannati yatasa'alun. Di dalam sorga, penduduk sorga saling bertanya. Jadi begitulah keadaan kita nanti di sorga, kita saling bertanya, saling menjawab, saling bertanya, saling menjawab. Di sorga itu kita akan berbicara tanpa henti, bercerita tanpa henti. Dan bicara itu diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari, yatasa'alun, menunjukkan pembicaraan yang non-stop. Karena di sorga tidak ada tidur, tidak ada lapar, tidak ada kantuk, tidak ada lelah. Kita berbicara itu berhenti ketika capek, ketika mengantuk, ketika lelah. Di sorga tidak ada kantuk, tidak ada lelah, tidak ada capek, hingga kita bercerita tanpa batas waktu. Itulah kenapa kita banyak berbicara di sorga. Dan itu kata Allah di surat Al-Hijr ayat yang ke-47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutakabilin. Mereka di sorga itu tidak ada pertengkaran, tidak ada perdebatan. Mereka duduk berhadap-hadapan sambil bercerita tanpa batas waktu dan keadaan. Apa yang mereka ceritakan di sorga? Anil mujrimin, tentang para pendosa. Si fulan dulu kerjanya berjudi, kok tidak kelihatan dia di sorga? Dia neraka di mana? Si fulan kerjanya berzina, nerakanya di mana? Si fulan kerjanya mencaci maki, nerakanya di mana? Dan kita akan saling bertanya tentang para pendosa. Karena di sorga tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi maksiat. Jadi kita membicarakan orang itu boleh-boleh saja. Karena membicarakan orang tidak dianggap maksiat. Walaupun ada di dalam Al-Quran disebutkan la yasma'una fiha laghaw wa la ta'sima. Di sorga mereka tidak akan mendengar perkataan yang lara dan dosa. Karena memang dosa tidak ada lagi di sana. Nah, ketika penduduk sorga bercerita-cerita tentang para pendosa yang mereka tidak melihat mereka ada di sorga, maka Allah menyuruh mereka datanglah ke neraka, lihatlah keadaan mereka di sana dan bertanyalah kepada mereka. Maka begitu sampai di neraka, terjadilah dialog ya penduduk sorga dengan penduduk neraka. Apa dialognya? Masalakakum fis sakar. Kenapa kalian masuk neraka sakar? Itu pertanyaannya. Kenapa kalian masuk neraka sakar? Ada beberapa jawaban. Pertama, kata mereka, lam naku minal musallin. Dulu kami tidak melakukan salat. Ingat ya, jawaban pertama penduduk neraka itu adalah dulu kami tidak salat. Ini artinya
salat itu ibadah pokok yang menjadi sebab mereka masuk neraka. Wajar Nabi berkata, amal pertama yang dihisap dari seorang hamba kelak di akhirat adalah salat. Bila salatnya baik, maka selamatlah dia. Bila salatnya tidak baik, maka celakalah dia. Ini juga menjadi bukti, menjadi dalil bahawa salat itu ibadah tertua yang dikerjakan manusia sejak manusia pertama menghuni bumi. Karena penduduk neraka tidak hanya manusia sejak Nabi Muhammad tentunya yang tidak salat. Tentu sejak manusia pertama. Dan itulah kenapa Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 37 diceritakan kenapa Ibrahim mengantarkan anaknya Ismail yang masih bayi tinggal di pinggir Ka'bah, tanah tandus kering dan gersang, tidak ada kehidupan di sana. Yang ada hanya Baitullah. Apa alasan Ibrahim meninggalkan anaknya di samping Baitullah? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikan anak saya, cucu keturunan saya, orang-orang yang melaksanakan salat. Makanya Nabi Isa juga berkata, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Allah perintahkan saya salat selama saya hidup. Nabi Musa ketika di Bukit Tursina juga diperintah salat. Aqimis salata li zikri, wahai Musa, laksanakan salat sebagai bentuk zikirmu kepadaku. Jadi salat ini ibadah pokok sejak manusia pertama, dan itulah yang membuat manusia masuk neraka ketika mereka meninggalkan ibadah pokok ini. Jadi kalau ada orang tidak salat, maka sudah pasti 1000% dia ke neraka. Kenapa? Bukan kita yang bicara. Penduduk neraka sendiri yang mengatakan itu. Lam naku minal musallin. Dulu kami tidak salat. Dan hebatnya lagi, mereka menggunakan kalimat lam naku minal musallin. Bukan lam naku muqimas salah. Karena begini, perintah salat dalam Al-Quran itu aqimus salah. Dirikan salat. Orangnya muqimus salah. Makanya Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat yang ke-40 berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, berjadikan saya orang yang mendirikan salat. Ibrahim tidak berkata Rabbi ja'alni musallin atau musallan atau musallian. Tidak. Rabbi ja'alni muqimas salah. Orang yang mendirikan salat. Apa bedanya? Kalau musallin, dia salat. Datang waktu salat, dia salat. Sesuai rukun syaratnya dia penuhi. Tapi kalau muqimus salah, salat yang sempurna. Penduduk neraka tidak berkata lam naku min muqimis salah, tapi lam naku minal musallin. Apa artinya itu? Andai dulu di dunia kami salat, walaupun salat seadanya, walaupun salat itu hanya memenuhi rukun syaratnya saja, tidak ada bacaan yang tambahan sifatnya, tidak ada salat tambahan sifatnya, hanya standar saja. Walaupun terlambat, walaupun tidak khusyuk, tapi saya mau salat dulu, tidak akan masuk neraka. Itu artinya semua orang yang salat tidak akan masuk neraka. Serendah apapun mutu salatnya, maka pintu neraka ditutup. Asalkan dia mau salat. Andai penduduk neraka berkata lam naku min muqimis salat, maka tidak sedikit manusia yang salatnya celaka, masuk neraka. Kenapa? Dia tidak muqimas salat. Tapi penduduk neraka tidak berkata begitu. Ini begitu rahmatnya Allah. Andai orang mau salat, serendah apapun mutu salatnya, salatlah. Dia tidak akan masuk neraka. Itu kenapa kata naku dipotong 2 huruf. Kata naku itu dari kata nakunu. Kana yakunu. Tapi tidak, tinggal naku. Ada waw dan nun yang dipotong di situ. Kalau dikatakan karena dia jazam, ada lam di awal, maka yang dipotong hanya 1 huruf waw. Seperti dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil lazina kafaru. Yakun. Nun tak boleh dipotong, karena nun itu huruf sehat namanya. Huruf yang tak boleh hilang. Kalau waw huruf ilat namanya, boleh hilang ketika dia dalam keadaan jazam. Tapi penduduk neraka pun memotong nun, sehingga menjadi nakun, naku, bukan nakun. Harusnya ayat itu berbunyi lam nakun minal musallin. Tapi tidak, penduduk neraka berkata lam naku. Apa maknanya itu? Andai salatnya tidak sempurna pun seperti tidak sempurnanya kata nakunu, kami tidak akan masuk neraka. Saya ulangi, andai kami salat, walaupun salat kami tidak sempurna seperti tidak sempurnanya kata naku, kami tidak akan masuk neraka. Sayang kami tidak salat walaupun salat yang minimal, inilah menyebabkan kami masuk neraka.
Yang kedua, andai salat pun belum tentu selamat. Karena ada alasan kedua kenapa mereka masuk neraka. Walam naku nut'imul miskin. Dulu kami tidak ikut memberi makan orang miskin. Ini menjadi dalil bahawa ibadah yang hebat kepada Allah tidak akan berguna kalau kita tidak punya kepedulian dengan derita sesama. Itulah kenapa salat dengan memberi makan orang miskin itu satu paket. Dan ini buah daripada salat. Karena ketika kita salat membaca Assalamualaikum, selesai salat, kita cari orang-orang yang tidak selamat, yang kurang selamat, kurang beruntung, kita bantu hidup mereka. Itulah kenapa kemarin kita bicara, siapa yang masuk neraka awal? Orang yang lalai dari salatnya. Allazina hum an salatihim sahun. Mereka jauh dari salatnya, mereka salat tapi kepeduliannya tidak ada kepada anak yatim, kepada orang miskin. Itulah kenapa mereka menjawab, kami dulu tidak memberi makan kepada orang miskin. Walaupun pemberian kami, pemberian yang ala kadarnya. Dalam kandar kutip, tidak maksimal pula. Itu kenapa kata nakunu dipotong pula hurufnya dua. Walam nakun nut'imul miskin. Harusnya walam nakun nut'imul miskin. Tapi tidak. Walam naku. Walaupun pemberian yang kecil sifatnya. Walaupun pemberian yang terbatas sifatnya. Tetap kami tidak akan masuk neraka. Inilah yang menjadi alasan kenapa kesalehan individual dengan kesalehan sosial harus berbanding lurus. Kesalehan individual saja dengan Allah tidak akan menyelamatkan manusia kelak di akhirat kalau dia tidak punya kesalehan sosial berupa kepedulian kepada orang-orang yang kurang beruntung dalam kehidupan dunia ini. Begitulah pesan daripada pilihan kata dan struktur kata, struktur kalimat dalam surat Al-Mudaththir ayat 40-44. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.